Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran dan prinsip-prinsipnya, khususnya dalam pembelajaran bahasa Bugis. Seperti yang kita tahu, dalam proses belajar guru tidak hanya mengajar, tetapi juga perlu mengetahui apakah siswa sudah benar-benar memahami materi yang diajarkan. Jadi disinilah pentingnya evaluasi pembelajaran. Nah, kita akan membahas pengertian evaluasi pembelajaran dan prinsipnya seperti validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kepraktisan, beserta contohnya dalam pembelajaran bahasa Bugis. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah memahami pelajaran dan mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Dalam pembelajaran bahasa Bugis, evaluasi digunakan untuk melihat apakah siswa sudah bisa menggunakan bahasa Bugis dengan baik, seperti dalam berbicara, membaca, menulis, dan memahami maknanya. Contohnya, guru menilai kemampuan dalam membaca dan menjelaskan arti elong ugi atau puisi Bugis untuk melihat pemahaman mereka terhadap bahasa dan budaya Bugis. Nah, adapun prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran dan contohnya dalam bahasa Bugis. Yang pertama ada validitas atau ketepatan. Artinya tes atau penilaian harus sesuai dengan apa yang ingin diukur. Kalau ingin dinilai kemampuan berbicara, maka bentuk tesnya harus berupa kegiatan berbicara. Contohnya seperti guru meminta siswa menjelaskan kembali kisah Lagaligo dengan bahasa Bugis. Ini valid karena memang menilai kemampuan berbicara, bukan kemampuan menulis. Yang kedua, reliabilitas atau konsistensi, artinya hasil penilaian harus stabil dan tidak berubah-ubah jika dilakukan beberapa kali dalam kondisi yang sama. Contohnya seperti jika guru menilai kemampuan berbicara bahasa Bugis siswa hari ini dan minggu depan itu hasilnya hampir sama, maka penilaiannya konsisten. Yang ketiga, objektivitas atau keadilan, artinya penilaian harus adil dan tidak dipengaruhi oleh perasaan guru, misalnya karena suka atau tidak suka dengan siswa tertentu. Contohnya seperti guru menggunakan lembar penilaian dengan kriteria yang jelas seperti pengucapan, kosakata, kelancaran, dan isi cerita agar semua siswa dinilai berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena ada faktor lain. Kemudian yang keempat, kepraktisan atau kemudahan. Nah, artinya penilaian harus mudah untuk dilakukan dan tidak menyulitkan guru maupun siswa. Contohnya, guru menilai kemampuan berbicara Bugis siswa dengan cara mereka saling berpasangan dan saling wawancara. Artinya cara ini cepat untuk dilakukan, mudah, dan tetap bermanfaat. Nah teman-teman, jadi dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran sangat penting untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami pelajaran yang diajarkan. Dalam pembelajaran bahasa Bugis, evaluasi membantu guru untuk melihat apakah siswa sudah memahami bahasa Bugis dengan baik. Supaya hasilnya adil dan bermanfaat, penilaian harus dilakukan dengan tepat, konsisten, adil, dan mudah untuk dilakukan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran yang baik, terutama dalam pembelajaran bahasa daerah seperti bahasa Bugis. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan jangan lupa untuk terus semangat belajar dan melestarikan bahasa Bugis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.